Jin Muon terlihat melindungi Yunha dan juga Munjung saat itu dari bahaya serangan yang siap membunuh mereka berdua. Dengan tatapan Jin Muon yang sangat tajam, serta aura kekuatan yang meluap-luap sangat besar keluar dari dalam tubuhnya, dia pun mengawasi area sekitar dan melihat beberapa musuh yang terlontar ke belakang karena luapan energi miliknya. Jin Muon di sini berterima kasih pada Yunha karena dia sangat yakin meski Yunha berada dalam keadaan yang sangat sulit untuk memutuskan, namun dia tetap saja bergegas menyusul Jin Muon di sana. Tentu di sini Yunha merasa jika Jin Muon tak perlu berterima kasih kepadanya, karena memang menurutnya bantuannya tersebut tak seberapa jika dibandingkan dengan bantuan dan juga kepercayaan yang Jin Muon berikan selama ini untuknya secara diam-diam. Malah di sini Yunha lah yang sebenarnya ingin meminta maaf karena dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kekuatan serta mentalnya yang hancur sebelumnya. Dia meminta izin pada Jin Muon untuk membereskan masalahnya dengan guru dan sekaligus orang tua angkatnya yaitu penyihir malam putih. Karena mengerti hal itu harus dilakukan oleh Yunha supaya permasalahan yang mengganjal di hatinya selama ini selesai, maka Jin Muon membiarkan Yunha untuk pergi dan berpesan padanya untuk berhati-hati dan selamat. Tak lupa Jin Muon juga menanyakan keadaan Munjung di sana. Meski mendapatkan sedikit luka pada beberapa bagian tubuhnya, Munjung nampak baik-baik saja dan Jin Muon di sini meminta Munjung untuk beristirahat sejenak. Karena mulai dari sini, dialah seorang yang akan mengurus semua musuh-musuhnya di sana. Setelah Munjung mundur dan beristirahat dengan anjing milik Chung In, Jin Muon pun kembali fokus kepada prajurit 108 Arhat Kuil Solin yang ada di depannya saat ini. Dia merasa jika Kuil Solin yang sebelumnya memilih untuk memutuskan hubungan dengan dunia luar dan memilih dalam pengasingan, akhirnya mereka saat ini memilih untuk menunjukkan dirinya ke permukaan. Mengingat hal itulah yang menjadi pilihan mereka semua, maka akhirnya Jin Muon pun harus segera membereskan mereka semua saat itu juga. Dengan sedikit pemanasan, Jin Muon pun meregangkan seluruh otot-ototnya sejenak. Dia melompat beberapa kali sambil menggerakkan seluruh badannya seperti lengan, jari, dan juga lehernya. Karena di sini Jin Muon ingin merasakan perbedaan kekuatan baru yang dia dapatkan dari ketua sekte Malam Sunyi sebelumnya, setelah sang pemimpin Malam Sunyi memasrahkan inti ki miliknya pada Jin Muon. Dengan satu tarikan nafas panjang, Jin Muon pun bergerak layaknya kilat menyerang para biksu sesat di depannya. Beberapa musuh pun langsung tumbang tanpa menyadari apa yang sebenarnya sudah terjadi saat ini. Jin Muon sendiri merasakan perbedaan yang sangat luar biasa dari denyut nadi, pernafasan, aliran darah, dan juga peredaran ki dalam tubuhnya. Semuanya terasa lebih stabil. Hal ini benar-benar sangat luar biasa sempurna bagi Jin Muon. Seakan-akan Jin Muon telah mendapatkan tubuh baru yang sangat ringan dengan kekuatan yang mengalir sangat deras dalam tubuhnya tanpa henti. Dia mencoba bereksperimen dengan menggabungkan kekuatan barunya tersebut ke dalam seni bela diri miliknya sendiri yaitu teknik 1000 bayang. Dengan memejamkan matanya, Jin Muon pun mencoba merasakan seluruh elemen yang saat ini berada di sekitarnya. Meski diserang oleh banyak sekali musuh di sana, nampak saat ini dirinya bisa dengan mudah melawan balik menggunakan sedikit gerakan saja. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, di sini Jin Muon pun dapat menumbangkan seluruh musuh yang menyerangnya saat itu juga. Terpentallah puluhan musuh tersebut dalam satu hentakan yang sangat kuat oleh teknik Jin Muon. Lalu terlihatlah dua cakram dari kedua penyihir malam putih saat ini sedang beradu satu sama lain. Dengan seni bela diri yang mirip tapi tak serupa, guru dan murid tersebut saling beradu teknik-teknik dengan sangat sengitnya. Meski seni bela diri dari Yunha ditransfer langsung oleh sang penyihir malam putih, namun di sini Yunha dapat melepaskan diri dari ikatan teknik seni bela diri penyihir malam putih dan berhenti untuk menyempurnakan seni bela dirinya tersebut. Anehnya adalah ketika Yunha sudah menyerah pada seni bela dirinya tersebut dan berusaha untuk melepaskannya, disitulah matanya malah terbuka dengan sangat lebar atas semua kekurangan dari seni bela diri yang dia pelajari tersebut. Dalam hati sang guru, dia menyadari jika cangkir wadah milik Yunha saat ini sudah terisi penuh setelah dia mengkosongkan cangkirnya tersebut. Mereka berdua memang mengasah seni bela diri yang serupa, namun seperti halnya sebuah pohon, setiap hal memiliki cabang yang menjulur ke arah yang berbeda-beda meski mereka tumbuh dari batang yang sama. Dan seperti teknik Silver Chaos Mind Art milik Hansel saat ini, itu semua berkat pemahamannya sendiri, dan hal itu membuat sang guru kagum karena Yunha telah berkembang dengan sangat pesatnya. Dalam pertarungan yang begitu sengit tersebut, sang guru merasa jika inilah waktu bagi dirinya untuk mengajarkan pelajaran terakhir untuk muridnya tersebut. Maka dia pun meminta pada Yun Hansel untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Di sisi lain terlihat Jin Muon dengan sangat gagahnya berdiri di antara kumpulan para prajurit Solin yang telah dilumpuhkan di sana. Tiba-tiba saja terdengar suara lonceng yang sangat kuat menerjang ke arah Jin Muon. Namun tentu dengan kemampuannya saat ini, gelombang suara yang begitu dahsyat serta mematikan tersebut dapat dihalau dengan sangat mudahnya. Menggunakan sebuah barrier energi tak terlihat transparannya, Jin Muon pun dapat menghindari serangan fatal tersebut. Dan seketika dia menyadari jika suara lonceng tersebut adalah salah satu seni bela diri yang dimiliki oleh Sang Master Bulyong Sang Sembilan Langit. Dari kejauhan terlihatlah para prajurit Solin yang lain telah tiba bersama dengan Sang Master Bulyong untuk menghabisi Jin Muon yang dirasa telah berkomplot dengan Malam Sunyi di sana.
Sang Master Bulyong, salah satu dari 9 langit yang agung, telah tiba di tempat itu untuk memberikan sebuah hukuman pada para sisa-sisa anggota malam sunyi yang selamat. Dalam penyelidikan para prajurit Shaolin Arhat saat ini, dia tak menyangka bahwa mereka telah menemukan seorang sosok yang sangat luar biasa dan begitu dicari. Dengan cukup penasaran, Master Bulyong pun bertanya pada Jin Muon, apakah benar jika Jin Muon adalah penerus dari Jin Kuan Ho, sang tembok utara yang tak pernah tertembus? Dengan tatapan yang begitu tajam dan sangat serius, Jin Muon pun berkata pada Master Bulyong, jika akhirnya mereka berdua bisa bertemu kembali setelah selama 1 dekade lamanya telah terlewat. Di waktu Jin Muon masihlah menjadi seorang bocah tak berdosa, dia harus menyaksikan sebuah tragedi yang begitu mengerikan di depan matanya. Di hari itu, dengan sangat jelas Jin Muon melihat orang sinting dari 9 langit yang lebih berambisi daripada siapapun dengan memancarkan aura yang sangat kejam. Seseorang yang bukan perwujudan dari sang Buddha itu sendiri, malah lebih mirip seperti Asura. Dan sampai hari ini Jin Muon merasa yakin jika Master Bulyong masihlah seseorang yang sangat keparat dan keji sama seperti dulu. Bulyong di sini mengakui jika di satu titik dia jauh lebih kuat dan ambisius daripada orang lain, sehingga kata biksu sangatlah tidak cocok bagi dirinya. Pada faktanya dia adalah sosok biksu tiran yang penuh dengan kontradiksi dan juga kekejaman dalam kehidupannya selama ini. Dia mengakui jika siapa lagi yang ingin pergi ke neraka jika bukan dirinya saat ini. Hal itu jugalah sebuah karma yang harus dia terima setelah melakukan banyak hal di kehidupannya. Maka hal itu tak akan pernah dia hindari dan akan menerima hukuman apapun nanti di neraka. Dengan menggunakan tongkat yang dia genggam, Master Bulyong pun menghentakkannya ke tanah yang dia pijak saat ini. Seketika gelombang telepati terkirim ke seluruh murid-muridnya layaknya dia sedang mengendalikan sebuah boneka. Jin Muon yang melihat hal tersebut memahami jika seni bela diri internal itu seperti halnya sebuah air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Seni bela diri yang memungkinkan seseorang dengan seni internal yang lebih tinggi dapat meminjamkan seni bela diri mereka kepada orang lain yang memiliki seni internal yang lebih rendah. Saat ini Jin Muon pun sangat penasaran dengan semua cara yang dilakukan Bulyong saat ini. Apakah benar dia merupakan seseorang anggota dari kuil Shaolin? Lalu dengan tenang Jin Muon pun mengambil sebuah bilah tongkat yang sepertinya telah terpotong oleh pedang Munjung sebelumnya. Dia merasa dengan tongkat tersebut seharusnya cukup bagi Jin Muon untuk membereskan semua sisa-sisa anggota Shaolin yang akan menyerangnya. Dengan serentak seluruh murid Bulyong pun dikendalikan untuk menyerang Jin Muon di sana bersama-sama. Namun serangan mendadak itu tak berpengaruh bagi Jin Muon yang memang sudah berevolusi ke ranah tingkat seni bela diri internal yang lebih tinggi lagi. Bahkan puluhan murid Bulyong saat ini bisa Jin Muon lumpuhkan hanya dalam waktu kurang dari 1 detik saja. Hal itu terbukti di saat dalam satu kedipan mata saja, puluhan murid-murid Bulyong pun sudah berterbangan tak beraturan setelah menerima pukulan dari sisa bilah tongkat yang Jin Muon genggam saat ini. Namun jumlah dari para Shaolin tidaklah sedikit. Mereka terus-menerus berusaha menekan Jin Muon dengan cara menyerangnya bersama-sama. Tapi gerakan Jin Muon sangatlah cepat layaknya sebuah kilat. Di saat Jin Muon melompat ke atas untuk menghindari serangan mereka, Jin Muon pun mendapatkan sebuah ide untuk menerapkan seni bela diri ini kepada pasukan Sekte Surgawi Utara dengan caranya sendiri, supaya para prajurit Sekte Surgawi Utara dapat bergerak seolah-olah mereka memiliki satu tubuh dan memiliki harmoni serta kerjasama yang benar-benar sangat mengesankan. Belum selesai lamunan Jin Muon di sana, tiba-tiba dari arah lain gelombang suara dari lonceng yang begitu kuat mengarah padanya. Menyadari jika hal menyebalkan ini dibiarkan akan sangat mengganggu, dalam sekali tarikan nafas, Jin Muon pun sudah berada di hadapan para Shaolin yang menyerang menggunakan lonceng raksasa tersebut. Menggunakan tebasan dari sisa potongan tongkat biasa yang dia genggam, hancurlah lonceng raksasa tersebut dengan begitu mudahnya. Master Bulyong merespon dengan cepat dan mengendalikan seluruh murid-muridnya kembali untuk menyerang Jin Muon secara bersamaan. Sebuah teknik yang begitu kuat layaknya telapak tangan raksasa dihantamkan pada Jin Muon kala itu. Dengan sangat dinginnya Jin Muon pun menancapkan tongkat yang dia genggam ke tanah dan mengeluarkan sebuah teknik layaknya sebuah dinding transparan yang membuat seluruh musuh terpental jauh ke belakang saat itu juga. Di saat seluruh anggota para Shaolin terpental jauh dan berserakan di sana, area sekitar pun menjadi bersih tak tersisa dan hanya meninggalkan satu sosok yang masih berdiri teguh di depan Jin Muon saat itu. Master Bulyong pun terlihat melindungi tubuhnya dengan puluhan tangan emas yang dia ciptakan menggunakan seni bela diri miliknya. Seluruh pasukan Arhat 108 kuil Shaolin telah jatuh tak berdaya di sana. Jin Muon berkata pada Master Bulyong jika dia hanya membuat mereka semua pingsan saja. Master Bulyong pun menangkap maksud dari perkataan putra Jin Kuan Ho yaitu Jin Muon itu. Jika sepertinya para murid-murid dari kuil Shaolin tak sebanding dengan kekuatan Jin Muon saat ini. Bahkan meski setelah mereka semua sudah meminjam seni internal milik Master Bulyong sebelumnya, hal itu tak mengubah fakta jika Jin Muon saat ini dapat mengalahkan mereka semua dengan sangat mudahnya.
Dengan mengeluarkan seni bela diri khusus miliknya, nampak Master Buleong dengan puluhan tangan emas di belakang punggungnya sudah siap untuk menghadapi Jin Muon. Dia terus mewajahkan kalimat-kalimat ajaran sesat yang dia percayai. Jika dia percaya seluruh perbuatan buruknya selama ini tak dapat diampuni, maka menambah hal buruk yang dilakukannya sekarang tak akan mengubah fakta jika dia memang sudah ditakdirkan untuk masuk neraka. Dalam hati Jin Muon, dia memandangi Master Buleong dengan puluhan tangan emas yang seakan-akan melindungi tubuhnya. Tak mungkin bagi manusia biasa bisa memiliki lengan sebegitu banyaknya, maka semua lengan itu pasti adalah sebuah ilusi yang terbuat dari Ki. Lamunan Jin Muon pun terpecah setelah mendapatkan serangan dari puluhan tangan emas raksasa milik Master Buleong. Meski hanya sebuah ilusi yang terbuat dari Ki, di sini Jin Muon pun menyadari jika kekuatan dari lengan tersebut sama kuatnya dengan lengan aslinya. Dalam satu tebasan dari tongkat yang Jin Muon genggam saat ini, tangan emas raksasa tersebut langsung sirna bagaikan udara yang memudar karena kalah kuat dengan hempasan Jin Muon. Sempat akan memberikan sebuah serangan telak pada Master Buleong, tapi di sini Master Buleong masih terlihat tak menyerah dan berusaha melawan menggunakan bola-bola emas yang melingkar pada lehernya. Ledakan pun terjadi hingga membuat tanah pun hancur oleh serangan balik tersebut. Dalam sekejap Jin Muon pun muncul dari balik debu di belakang tubuh Master Buleong. Master Buleong menjadi sangat heran di sana, karena bagaimana bisa seorang pemuda dengan umur yang masih terbilang bocah jika dibandingkan dengannya, memiliki seni bela diri yang begitu kuat seperti ini. Lalu dengan tatapan Jin Muon yang sangat menusuk, hingga membuat Master Buleong pun mengingat kejadian yang terjadi di masa lalu. Dahulu di puncak Qigong, spesialis Shaolin Supreme Almighty Prowess, hanya dengan menyempurnakan bela diri, menggunakan teknik perubahan otot sudah dianggap sebagai awal dan juga akhir dari seni bela diri para Shaolin. Dan setelah mengasah seni internal melalui teknik Wisdom Divine Art tertinggi, maka seseorang itu dapat melangkah ke ranah yang lebih tinggi dan bisa dikenal sebagai Supreme Almighty Prowess. Bahkan di dalam sejarah Shaolin hanya terdapat beberapa orang saja yang mampu mencapai ranah tersebut. Master Buleong merupakan salah satu orang yang menjadi kebanggaan bagi kuil Shaolin, karena dia merupakan orang ketiga yang mampu menembus ke ranah tersebut dalam 1000 tahun terakhir. Di saat masih muda, dia menjadi seseorang yang selalu menjunjung tinggi kebenaran serta memiliki tekad yang kuat dan ambisi yang sangat besar. Namun dia merasa sangat tak pantas untuk menjadi seorang biksu, karena selama sepak terjangnya di daratan Jianghu ini, Master Buleong pun dikenal sebagai biksu tirani. Dia menghukum seluruh kejahatan dengan cara yang sangat kejam hingga sedikit demi sedikit meningkatkan martabat dari kuil Shaolin. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan salah satu sosok yang begitu kuat bernama Mo Yonggyeolseon. Itu merupakan kekalahan telak pertama dalam kehidupannya. Dalam pikirannya selama ini, dia beranggapan jika tak akan ada satupun entitas yang dapat menyaingi seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dari kuil Shaolin. Tapi kekalahan telak itu membuat jiwa dan juga mental Master Buleong muda sangat terguncang dan hancur berkeping-keping. Dia sangat-sangat sadar jika Mo Yonggyeolseon adalah sebuah tembok kokoh yang tak akan pernah bisa dia lampaui sampai kapanpun itu. Maka dari itu, akhirnya dia menyerahkan dirinya seutuhnya pada iblis tersebut. Dan ketika Sekte Surgawi Utara kemudian dibubarkan, dia setuju dengan seluruh pendapat Mo Yonggyeolseon dan memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Awalnya dia pikir itu adalah hal yang sangat wajar, karena menurutnya seseorang yang berkuasa harus mengintervensi sebuah sejarah yang ada, dan para domba-domba yang tersesat harus dibimbing ke jalan yang lebih benar. Master Buleong tetap yakin jika pilihan serta tindakannya ini adalah salah satu langkah untuk melindungi dunia, dan semua hal yang sudah dia putuskan selama ini berdasarkan rasa keadilan yang dimiliki olehnya. Hingga sampai pada akhirnya kembali lagi dia bertemu dengan seseorang yang memiliki keyakinan yang sangat teguh pada dirinya sendiri serta seluruh tindakannya. Keberaniannya untuk tak pernah mundur dari sebuah keputusan membuat Master Buleong pun sangat terkejut, karena dia berpikir selain Mo Yonggyeolseon, keberadaan orang tersebut adalah hal yang paling mengancam. Seakan-akan dia menemukan sebuah tembok baru yang tak akan pernah dia bisa lewati kembali. Dia adalah sang tembok utara yang tak pernah tertembus, yaitu Jin Guanho. Orang itu memiliki semangat dan keyakinan yang telah lama Master Buleong tinggalkan sebelumnya. Meski sudah dibujuk berulang kali, keyakinan dan juga pendirian dari Jin Guanho tak pernah tergoyahkan sedikit pun. 1000 tahun sejarah kuil Shaolin telah diinjak-injak secara menyedihkan oleh Sekte Surgawi Utara yang baru berusia 100 tahun saja. Kembali ke pertarungan Jin Muon dan juga Master Buleong saat ini, terlihat tongkat yang digenggam oleh Jin Muon telah terkikis dan sudah tak layak dipakai lagi. Berbanding terbalik dengan Master Buleong yang sudah sangat serius di sana. Dengan dirinya yang mewujudkan ilusi Ki miliknya menyerupai beberapa penjaga dengan bilah pedang tajam di sekitarnya. Master Buleong pun bertekad tak akan memberikan celah sedikit pun untuk Jin Muon saat ini. Dia akan menggunakan seluruh kemampuan dan juga seluruh bentuk teknik yang dimilikinya untuk menyelesaikan pertarungan ini secara sekaligus. Dia mengeluarkan teknik tertingginya, yaitu Supreme Almighty Prowess, dengan mewujudkan sebuah teknik ilusi Ki yang menyerupai patung Buddha dengan ratusan tangan yang dimilikinya. Teknik Buddha Dharma All Over the Sky pun dilancarkan ke arah Jin Muon secara langsung oleh Master Buleong. Beberapa teknik gabungan tersebut membuat ledakan yang cukup kuat di area sekitar.
Jinmuon yang mengetahui jika teknik yang dikeluarkan oleh Master Bullion sangat kuat, akhirnya dia mengeluarkan patahan pedang bunga salju yang dia simpan di belakang pinggangnya. Namun di saat yang bersamaan, Master Bullion pun mengorbankan seluruh murid-muridnya untuk menghentikan gerakan Jinmuon di sana. Jinmuon menyadari kekejian yang dilakukan oleh Master Bullion saat ini sudah sangatlah keterlaluan, dengan memanipulasi serta memanfaatkan seluruh murid-muridnya yang sudah tak sadarkan diri sebelumnya. Hal ini merupakan definisi dari kontradiksi dan juga kemunafikan yang sesungguhnya. Tanpa memperdulikan seluruh murid-muridnya, akhirnya Master Bullion pun mengeluarkan teknik yang begitu kuat untuk menghabisi Jinmuon di sana. Dia meminta Jinmuon untuk pergi ke neraka terlebih dahulu. Setelah itu dia nanti akan menyusulnya juga ke neraka, ungkapnya pada Jinmuon. Jinmuon pun di sini melepaskan pedang bunga saljunya dan berpikir jika segala hal akan terisi jika memang semuanya telah dikosongkan. Dalam satu tarikan nafas, Jinmuon pun di sini menebas Master Bullion tanpa menggunakan pedang bunga saljunya, melainkan hanya menggunakan tangan kosong semata saat itu. Terbelahlah dada Master Bullion dengan sangat dalam dan juga begitu fatal. Hal itu tentu membuat Master Bullion keheranan dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Karena bagaimana bisa Jinmuon dapat menebasnya tanpa menggunakan pedang ataupun alat apapun. Tumbanglah Master Bullion dengan bersimbahkan darah di sana karena serangan fatal dari Jinmuon. Akhirnya pertarungan balas dendam antara Jinmuon sang penerus tembok utara yang tak terkalahkan melawan Master Bullion sang biksu tirani berakhir dengan kekalahan telak dari Master Bullion yang terlihat tumbang dengan cara yang sangat mengenaskan. Jinmuon pun mengambil patahan pedang dari bunga salju yang sempat dia jatuhkan sebelumnya. Setelah menyimpan pedang tersebut di balik punggungnya, dengan lirih Jinmuon bertanya pada satu sosok yang saat ini terlihat bersembunyi di balik pohon yang ada di area tersebut. Jinmuon bertanya pada biksu Seolgung jika sampai kapan dia akan terus bersembunyi seperti itu. Dengan raut wajah yang sangat panik serta mental yang sudah benar-benar terasa tak karuan, biksu Seolgung pun keluar menunjukkan dirinya di hadapan sang pedang utara yang begitu terkenal dan sangat dicari oleh aliansi pusat. Dia benar-benar tak menyangka jika sang pedang utara akan memiliki hubungan yang cukup buruk dengan gurunya yaitu Master Bullion. Jinmuon mengenali biksu Seolgung dan berkata jika mungkin Seolgung tak sempat menyadari sebelumnya jika sebenarnya mereka berdua sudah pernah bertemu di suatu insiden sebelumnya. Namun karena memang dia tak memiliki waktu untuk menjelaskan, maka Jinmuon pun bertanya langsung ke inti pokok permasalahannya. Dia meminta untuk Seolgung membawa seluruh biksu yang saat ini sedang tak sadarkan diri di sana kembali ke kuil Shaolin mereka. Tak lupa Jinmuon meminta pada kuil Shaolin untuk kembali ke jalur kebenaran mereka dari awal dan memutuskan hubungan dengan dunia luar seperti yang sekarang telah terjadi pada kuil Shaolin. Seolgung yang memang masih memiliki kewarasan menyetujui permintaan Jinmuon dan berjanji padanya jika saat ini pihak Shaolin akan menutup diri dari dunia luar dan akan kembali ke ajaran Buddha yang sebenarnya. Sambil memperbaiki semua kontradiksi yang sudah terjadi, mereka akan mengasingkan diri dari daratan Jianghu saat ini. Jinmuon pun hanya berkata dia akan bisa mempercayai perkataan Seolgung jika memang seluruh ucapan Seolgung benar-benar bisa mereka jalankan nanti. Jinmuon berharap di masa depan tak perlu baginya sampai mengunjungi Shaolin lagi hanya untuk permasalahan tersebut. Lalu akhirnya Jinmuon kembali fokus serta memperhatikan pertarungan Yunha dan penyihir malam putih yang sepertinya masih berlangsung di sana. Formless Silver Grip, kedua teknik angin topan es yang sama kuatnya pun saling beradu satu sama lain hingga menimbulkan kerusakan yang tak sedikit pada area tersebut saat itu. Setelah kedua angin topan es tersebut menghilang, terlihatlah area pertarungan mereka berdua saat ini menjadi hancur porak-poranda tak karuan. Bahkan terlihatlah cakram yang digunakan sebagai senjata menjadi hancur berkeping-keping saat ini. Yunha pun nampak sedang menguasai keadaan karena di sini terlihat sang penyihir malam putih tergeletak di bawah kuncian Hanseol. Sang penyihir malam putih pun berkata pada Yunha jika sepertinya saat ini dia sudah berhasil untuk melampaui kemampuan masternya. Dia meminta untuk Yunha segera mengakhiri hal ini secepatnya dan juga segera membunuh dirinya. Namun tiba-tiba Yunha pun melepaskan teknik transformasinya dan berkata jika tak mungkin bagi dirinya melakukan hal tersebut pada sang master. Dengan sedikit kesulitan saat berdiri, sang master pun dalam hati memikirkan hal yang saat ini dia saksikan. Dia kagum dengan muridnya Yunha yang sepertinya benar-benar bisa menyempurnakan seni bela diri Silver Chaos Mind Art miliknya. Karena pada dasarnya teknik tersebut akan merenggut perasaan dan hati nurani serta emosi sebagai manusia. Namun di sini Yunha bisa dengan mudah melepaskan diri dari kutukan dan ikatan tersebut. Bahkan dia mampu mencapai titik tertinggi dari teknik tersebut sambil tetap memiliki emosi manusianya. Akhirnya sang master sampai berpikir apakah memang dialah yang telah salah dalam mengambil keputusan sebelumnya. Dengan lirih sang master berkata pada Yunha untuk segera pergi dengan bebas, karena mulai saat ini dia bukanlah masternya lagi, dan Hanseol sudah bukan lagi menjadi muridnya sekarang. Di tempat itulah hubungan guru dan murid mereka diputuskan oleh sang penyihir malam putih. Sang penyihir malam putih menatap tajam ke arah tubuh Geum dan Yeop yang saat ini telah tergeletak tak berdaya. Dia adalah murid dari iblis seribu bunyi dan sepertinya memiliki hubungan darah dengan Hanseol.
Dan bocah tersebut tewas di tangan Jin Muon yang saat ini menjadi orang yang Han Seol cintai. Mengapa takdir layaknya benang kusut ini bisa terjadi? Apakah semua ini adalah takdir ataupun karma? Namun pada akhirnya semua hal tersebut tak dapat tersampaikan dan hanya tersimpan dalam pikiran sang penyihir malam putih saat ini. Tiba-tiba kepalanya menjadi sakit dan dia mengingat tentang masa lalunya yang tengah memperjuangkan sosok lelaki yang juga dia cintai. Akhirnya kembali lagi sama sang penyihir malam putih meminta untuk Yuna hidup dengan layak dan tenang setelah ini. Dia pun pergi perlahan-lahan memasuki gelap dan juga dalamnya hutan di sana. Air mata Yuna pun tak dapat terbendung lagi. Dia bersujud dan memberikan hormat pada sang penyihir malam putih di sana. Dia mengantarkan kepergian sang guru yang sekaligus adalah orang tua angkatnya dengan penyempurnaan teknik Silver Cosman Art yang saat ini sudah Yuna kuasai sepenuhnya tanpa harus kehilangan emosinya sebagai manusia. Muncullah Chung In seperti biasa setelah semua pertarungan telah usai. Dengan 1000 alasan, dia meyakinkan Jin Muon jika dia ingin muncul di saat yang tepat dan membantu. Namun pada akhirnya, dia tak menemukan sama sekali momen tersebut. Karena memang sudah menyiapkan rute untuk kabur, maka Chung In pun segera mengajak semua orang untuk pulang melalui rute yang sudah dia siapkan. Kembali pada penyihir malam putih yang berjalan menyusuri sepinya hutan sendirian di sana. Dia tiba-tiba menyadari akan kehadiran sosok yang tak asing baginya, yaitu Sareong. Sareong notabene adalah pengawal pribadi yang ditugaskan untuk mengawasi Yuna sebelum Yuna berpihak pada Jin Muon. Sang penyihir malam putih sempat kesal dengan kehadiran Sareong saat ini, karena setelah lama menghilang tanpa jejak, dia berani-beraninya muncul di hadapan masternya sekarang. Di saat sang penyihir malam putih meminta Sareong untuk membawanya ke tempat yang tenang untuk memulihkan ki miliknya, tiba-tiba ditusuklah sang penyihir malam putih dengan pedang yang digenggam oleh Sareong saat itu. Sareong menyaksikan seluruh pertarungan sang master dan juga Yunha sebelumnya. Dia merasa cemburu dengan Yunha karena selalu mendapatkan kebaikan dari masternya tersebut. Dia menyerah untuk mempelajari teknik sang master karena dirinya sadar jika dia tak memiliki bakat untuk menjadi pewaris malam putih seperti Yunha. Dengan air mata yang bercucuran dari matanya, kecemburuannya terhadap Yunha membuat Sareong memutuskan untuk membunuh sang master yang saat ini sedang lemah. Sang penyihir malam putih pun tak menyangka, namun sekaligus juga terkesan dengan Sareong yang berani berniat membunuhnya saat dia sedang lemah. Namun karena semuanya telah berakhir, maka sang penyihir malam putih pun menerima takdir tragisnya tersebut saat ini. Sareong pun di sini juga berpikiran hal yang serupa. Dengan pedang yang dia genggam, Sareong pun memilih untuk bunuh diri dengan cara menebas lehernya sendiri di sana. Tewaslah mereka berdua dengan sangat tragis saat itu juga. Perang yang sangat panjang dan tampaknya tak akan berkesudahan dengan Malam Sunyi akhirnya bisa berakhir dengan kekalahan telak dari pihak Malam Sunyi. Dengan hal ini, Malam Sunyi sepenuhnya disingkirkan dan juga lenyap dari sejarah daratan Jianghu sekarang. Aliansi Pusat Surgawi juga mengalami dampak yang begitu besar atas insiden ini. Provinsi Sichuan diserang. Sekte Qincheng, Sekte Imei, dan pimpinan aliansi Murim Sichuan yaitu Klan Tang telah terbakar habis. Lalu karena serangan kejutan untuk keluarga Moyong dari Sekte Malam Sunyi, terjadilah kerusakan material yang tak terhitung lagi jumlahnya, serta sudah tak tahu lagi berapa nyawa yang telah hilang saat insiden ini terjadi. Terlebih lagi, para bakat yang begitu menjanjikan yang dikabarkan akan mengurus masa depan daratan Jianghu ini telah tewas sekarang. Dan 6 dari 9 langit yang notabene adalah petinggi aliansi Pusat Surgawi juga harus kehilangan nyawa dan lenyap dari daratan Jianghu ini. Neung Gonwi, Sage Jeokyeok, Bisawon, Yun Yunso, Jam Deoksim, dan juga Master Buleong. Mereka adalah 6 legenda yang dipercaya tak akan pernah jatuh namun akhirnya harus kalah. Tentu kemenangan dari pihak aliansi Pusat Surgawi tak bisa mereka rayakan begitu saja dengan banyaknya korban yang telah mereka juga terima saat ini. Dalam kekacauan aliansi Pusat Surgawi yang dimana bagaikan badai yang telah mengguncang dunia, keluarga Moyong yang tak pernah terkalahkan selalu menggunakan kekuatan mereka di belakang layar selama ini. Namun saat ini akhirnya mereka melangkah ke atas panggung yang sudah disiapkan. Di bawah lingkaran cahaya raksasa yang merupakan seorang warrior tak terkalahkan, Moyong Yulseon pun dengan cepat kembali mengambil alih aliansi Pusat Surgawi dengan sangat mudah. Dimulai dengan Moyong Yulseon, Sim Huae, dan juga Sim Menhua. Orang-orang di luaran sana mulai menganggap jika mereka bertiga sebagai 3 petinggi bela diri saat ini. Mereka mulai mengumpulkan pasukan-pasukan elit dari 9 sekte besar ataupun klan besar yang bergengsi di daratan ini. Sebelum dampak dari perang 3 tahun melawan Malam Sunyi memudar, aliansi Pusat Surgawi saat ini telah bersiap kembali untuk perang lainnya. Musuh dari aliansi Pusat Surgawi tidak lain dan tidak bukan adalah sekte tersembunyi Surgawi Utara, yang diduga 3 tahun yang lalu Jin Muon sebagai ketua sekte telah tewas. Ternyata dia saat ini masih hidup dan eksis menjalankan seluruh rencana-rencananya. Aliansi Pusat Surgawi menyebarkan kabar buruk tentang hilangnya nyawa Sage Jeokyeok, Neung Gonwi, Yun Junso, dan juga skuad pembasmi iblis. Itu semua disebabkan oleh kekejian ketua sekte Surgawi Utara yang baru yaitu Jin Muon Sang Pedang Utara.
Bahkan mereka juga menambahkan jika Jinwon telah bekerja sama dengan pihak Malam Sunyi dalam perang 3 tahun yang sangat berkepanjangan sebelumnya. Tentu mendengarkan kabar berita tersebut membuat daratan Jiangwoo menjadi terguncang serta tak menyangka jika Jinwon akan sekejam itu. Namun di sisi lain kabar lain juga mulai menyebar tentang hubungan antara Malam Sunyi dan juga keluarga Moyong telah terungkap ke permukaan. Fakta bahwa Malam Sunyi sang musuh utama aliansi pusat surgawi adalah iblis yang sengaja diciptakan, dan juga dampak yang disebabkan oleh Malam Sunyi seperti menjara selama beberapa ratus tahun adalah hasil ide warrior yang tak terkalahkan pun menyebar. Semua itu hanyalah taktik ketakutan yang ditanamkan oleh Moyong Yulseon. Bahkan tanpa semua berita tersebut, semua sudah mengetahui bahwa pembasmian Sekte Surgawi Utara 3 tahun yang lalu adalah akibat dari keirian dan juga manuver keras dari aliansi pusat surgawi. Jadi kebenaran dari Malam Sunyi dan juga kemunculan kembali Jinwon hanya semakin membakar perselisihan yang terjadi saat ini. Opini publik pun mulai terpisah. Mereka semua mulai kebingungan sekarang, dan itu semua hanya sebagian masalah dan juga kekacauan untuk orang yang berada di daratan pusat. Tentu mereka sudah merasa lelah secara mental dan juga fisik akibat perang berkepanjangan selama 3 tahun sebelumnya. Di wilayah yang sangat terpencil, nampaklah markas Sekte Surgawi Utara yang sangat tersembunyi di sana. Terlihat Jinwon dan para bawahannya sedang berdiskusi tentang beberapa hal. Tak lupa Jinwon pun menanyakan kabar tentang kondisi kepala keluarga Tang saat ini. Han Jinwon pun mengatakan jika ketua keluarga Tang adalah pria yang sangat kuat. Meski sempat berada dalam kondisi yang sangat kritis, tapi pada akhirnya dia berhasil melewati masa kritis tersebut. Dan dengan bantuan Grandmaster Tang Gimut serta Nona Tang Mireo yang telah kembali ke keluarga Tang, mereka pun akan mengurus dan juga membersihkan sisa-sisa kekacauan yang terjadi di sana. Aliansi pusat surgawi saat ini sudah sangat berbeda dan memiliki situasi internal yang juga sangat kacau. Maka dari itu, mereka tak akan bisa menekan ataupun menjaga kelentang dalam penjagaan seperti sebelumnya. Jinwon pun bersyukur atas laporan dari Han Jinwoo. Lalu dia juga meminta Han Jin untuk mendukung secara penuh seluruh kebutuhan yang diperlukan sebanyak mungkin untuk kelentang. Tentu dengan otak kencernya, masalah tersebut sudah disiapkan dengan sangat matang oleh Han Jin sebelumnya. Jinwon pun di sini menyampaikan pada sang ahli strategi jika sepertinya keluarga Moya sudah memulai gerakan kekuasaan penuhnya pada aliansi pusat surgawi. Hal itu dibenarkan oleh Han Jin karena dia juga sudah memperhitungkan hal tersebut. Pihak kalah yang masih memiliki kekuatan untuk menguasai dunia tapi telah kehilangan reputasinya, itulah kondisi aliansi pusat surgawi sekarang. Maka dari itu mereka memulai perdebatan opini publik dengan mengatakan fakta bahwa Sekte Surgawi Utara telah bekerja sama dengan Malam Sunyi, lalu menciptakan sebuah solidaritas kemarahan seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Namun Han Jinwoo berkata jika dia tak hanya berdiam diri saja saat ini, karena pemimpin lembaga penegak hukum yang selalu menghargai kebenaran dan juga keadilan telah setuju dengan Sekte Surgawi Utara untuk merespon opini publik tersebut. Sampai pada akhirnya pihak aliansi pusat surgawi dengan sangat serius dan gencar memulai pencarian untuk Sekte tersembunyi Surgawi Utara. Hanya tinggal menunggu waktu saja lokasi dari Sekte Surgawi Utara akan ditemukan oleh mereka nanti. Dalam penjelasannya, Han Jin mengingatkan Jinwoo jika meski mereka telah kehilangan status yang kuat, mereka tetaplah aliansi pusat surgawi yang sangat merepotkan. Dalam jangka panjang, Sekte Surgawi Utara lah yang pasti akan dirugikan. Maka dari itu, Han Jin berencana untuk membawa mereka semua ke arah kita terlebih dahulu. Dan semua persiapan sudah direncanakan dengan sangat matang oleh sang penasehat militer tersebut. Dengan memanfaatkan sungai dan juga danau besar yang harus mereka lewati untuk sampai ke tempat ini, ditambah dengan penampakan geografi area pegunungan yang terlihat seperti sebuah benteng tak tertembus, maka Han Jin berkata jika mereka semua perlu menggunakan kelebihan tersebut secara penuh untuk melumpuhkan dan juga melemahkan pasukan musuh. Lalu setelah semua nanti rencana telah berjalan dengan lancar, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan lalu bisa bergerak lebih cepat untuk mengalahkan sang pemimpin. Dan momen itu tentu sudah disiapkan untuk sang pemimpin Sekte Surgawi Utara yaitu Jinwoo. Lalu Jinwoo masih bingung dengan bagaimana cara menarik mereka untuk berada di halaman depan Sekte Surgawi Utara saat ini. Dengan senyum liciknya, Han Jin pun akan menyebar umpan ke seluruh penjuru tempat yang ada. Waktunya sudah tiba bagi Sekte Surgawi Utara untuk muncul keluar ke dunia. Di saat waktu di mana dunia terkejut saat Sekte Surgawi Utara dengan bangga menunjukkan diri mereka ke permukaan, Dam Sooseon, seorang bijak surgawi dan juga pahlawan dari daratan pusat, telah berevolusi menjadi sosok yang dapat dibandingkan dengan 9 langit dan juga 3 petinggi bela diri saat ini. Dia mulai dikenal sebagai kaisar bela diri surgawi dan aksinya mulai meningkatkan rasa ingin tahu dari banyak orang. Karena pada hari-hari yang sangat kacau datang melanda, dia adalah pria yang sangat bisa diandalkan oleh semua orang. Itulah sang pahlawan Dam Sooseon. Terlihatlah sosok bertudung putih datang menemui sosok Moyong Yulseon di istananya. Dengan sangat santainya, Moyong Yulseon pun menyapa kedatangan sosok yang disebut-sebut sebagai pahlawan di era ini. Dia adalah Dam Sooseon, sang kaisar bela diri surgawi. Sebelum memutuskan untuk bergerak, Dam Sooseon terlihat mengingat seluruh impian yang dibayangkan oleh kekasihnya Hyeru. Sebelumnya Hyeru merencanakan sebuah taktik untuk kekasihnya itu. Dia ingin supaya Dam Sooseon pertama-tama harus memenangkan pertarungan dan menempati posisi 9 langit.
Mereka adalah sekuat pembasmi iblis dan tentu di sini Damsoseon perlu sebuah pijakan yang kuat di daratan pusat ini supaya mereka memiliki pasukan yang siap bertarung bersama mereka saat terjadi perang besar nanti. Setelah semuanya telah tercapai, barulah mereka akan bekerja sama dengan keluarga Moyong untuk melengsarkan Moyong Joseon bersama-sama. Itulah rencana awal dari komunitas naga biru yang Damsoseon buat sebelumnya. Di depan tubuh Hyeru yang sedang diawetkan, Damsoseon pun berjanji akan mewujudkan impian mereka berdua itu nanti. Lalu saat ini Damsoseon pun meminta pasukan elit terbaik dari keluarga Moyong pada Moyong Yulseon. Tentu awalnya Moyong Yulseon menanyakan mengapa dia harus menuruti permintaan Damsoseon dan apa spesialnya Damsoseon untuk Moyong Yulseon. Di sini Damsoseon berkata jika dengan munculnya sekte surga utara ke permukaan, maka dia akan maju untuk membasmi mereka semua. Dengan tawanya, Moyong Yulseon pun merasa cukup terhibur dengan pertunjukan yang akan segera dia saksikan. Karena memang waktu untuk menggulingkan dunia telah tiba, Moyong Yulseon pun memang berniat untuk menggila ke segala tempat yang bisa membuatnya terhibur. Dengan senyuman yang sangat mengerikan, Moyong Yulseon pun memberikan hak untuk Damsoseon menjalankan prajurit elit keluarga Moyong sesuka hatinya. Sebelum Damsoseon pergi, dia juga berkata pada Moyong Yulseon, jika setelah dirinya menghabisi seluruh sekte surga utara, maka setelah itu giliran Moyong Yulseon lah yang akan Damsoseon singkirkan. Dia meminta Moyong Yulseon untuk sabar menunggunya nanti. Dengan tawa terbahak-bahaknya, Moyong Yulseon pun sangat senang dengan tantangan Damsoseon yang merupakan salah satu sosok ciptaannya tersebut.